Baik teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya dan terima kasih sudah bergabung dengan saya di sesi Study in Sweden kali ini di Study in Europe. Terima kasih sebelumnya untuk Uni Eropa yang telah menyelenggarakan acara ini, juga teman-teman dari EUPOP dan juga semua yang ikut hadir ya. Nama saya Amreta Sidik, saya mewakili Study in Sweden dan juga di Kedutaan Besar Swedia di Jakarta. Kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai Study in Sweden, juga mengenai Swedish Institute Scholarship. Jadi saya punya waktu sekitar 1 jam, mungkin kurang dikit, karena setelah presentasi ini masih ada presentasi dari teman kita dari Finlandia. Tapi ya, kita bisa mulai dengan presentasi mengenai Study in Sweden, kemudian mengenai Swedish Institute Scholarships, dan setelah itu akan kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Seperti yang sudah dituliskan oleh panitia di sini, oh sudah, belum ya, belum dituliskan. Jadi teman-teman kita persilakan nanti untuk menanyakan di chat, nanti akan coba saya jawab. Ya, di sini saya single fighter ya teman-teman ya, sekaligus moderator juga. Jadi kita segera mulai ya. Coba akan saya share screen terlebih dahulu. Study in Sweden. Oke, saya ingin menanyakan ke teman-teman apakah bisa melihat screen yang saya share? Bisa ya? Sudah Bu, sudah sangat jelas. Oke, baik kita mulai. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai kuliah di Swedia. Yang saya sebut dengan kuliah di sini, saya akan fokuskan ke masters, tapi nanti kalau teman-teman ingin menanyakan mengenai program yang lain seperti S1 atau S3, silakan nanti ditanyakan di chat ya. Oke. Jadi sebelum kita bicara mengenai Study in Sweden, saya akan bicarakan sedikit mengenai basics-nya mengenai Swedia. Oke, teman-teman bisa lihat di sini, Swedia terletak di Eropa Utara, salah satu negara, 3 negara di semenanjung Skandinavia. Kalau teman-teman lihat, bentuknya mirip dengan Pulau Sumatera, sekilas, ya kan? Dan kebetulan juga luasnya juga hampir sama dengan Pulau Sumatera, yaitu sekitar 450.000 km persegi. Cuman kalau di Sumatera ada sekitar 50 juta penduduk, di Swedia hanya ada 10 juta penduduk. Dan itu lebih kecil jumlahnya daripada penduduk di Jakarta bahkan ya teman-teman. Namun walaupun cuman ada 10 penduduk di Swedia, jumlah penduduknya di Swedia 10 juta manusia, ada 39 universitas yang terbuka untuk mahasiswa internasional. Dan terbuka untuk mahasiswa internasional berarti juga memiliki standar internasional. Oke, kalau teman-teman kuliah di Swedia, teman-teman tidak akan menggunakan bahasa Swedia di tempat kuliah ya. Jadi English is all you need. Jadi teman-teman nanti waktu mendaftar yang ditanyakan adalah kemampuan teman-teman untuk berbahasa Inggris. Karena nanti selama kuliah yang digunakan adalah bahasa Inggris, juga teman-teman akan bertemu dengan mahasiswa lain dari negara lain di seluruh dunia. Tapi belajar bahasa Swedia juga sangat penting. Kenapa? Karena teman-teman nanti di sana, walaupun belajar menggunakan bahasa Inggris di tempat kuliah, di universitas, namun di kehidupan sehari-hari, di toko-toko, di tempat-tempat umum, semuanya dalam bahasa Swedia. Tapi jangan takut, karena kalau teman-teman kuliah di sana, teman-teman akan mendapatkan kursus gratis, bisa mendapatkan atau mendaftar kursus gratis yang disediakan oleh universitas. Juga ada opsi berbayar yang biasanya dari salah satu sekolah di Swedia, khusus untuk belajar bahasa Swedia,
mungkin untuk yang ingin belajar lebih intensif lagi. Dan itu biasanya diperlukan kalau teman-teman mempunyai keinginan untuk kerja part-time atau untuk melanjutkan untuk bekerja di Swedia setelah nanti selesai kuliah. Nah, kita akan mulai bicara mengenai studying in Sweden. Oke, bagaimana sih caranya untuk mendaftar kuliah di Swedia? Jadi di Swedia itu ada banyak program yang sudah terbuka untuk mahasiswa internasional yang juga berarti diberikan dalam bahasa Inggris. Nah, kita ada sekitar 100 program untuk bachelor's atau S1, jadi belum terlalu banyak ya, tapi sudah ada lebih dari 1.000 program master's atau S2 di 39 universitas yang saya sebutkan tadi. Bagaimana cara melihatnya? Teman-teman bisa login di studyinsweden.se/programs. Nanti ada function search. Teman-teman bisa menggunakan kata kunci program yang teman-teman inginkan dan nanti akan ada hasilnya. Nanti dari hasil search itu teman-teman bisa klik link masing-masing dan klik link tersebut akan mengarah ke universitas yang teman-teman yang mempunyai program tersebut. Teman-teman bisa lihat sendiri, baca sendiri, karena di Swedia, walaupun misalnya nama programnya sama, di universitas tertentu, itu di universitas yang berbeda, bisa jadi programnya itu sangat berbeda. Jadi misalnya walaupun namanya sama-sama kimia mungkin ya, contohnya, mungkin di Universitas Uppsala dan di Universitas Lund itu bisa berbeda silabusnya. Dan itu sangat tergantung buat teman-teman mana yang lebih diinginkan. Karena di Swedia nanti akan saya jelaskan juga bahwa waktu mendaftar kuliah di Swedia, teman-teman bisa mendaftar sampai 4 program. Dan program pertama yang harus ditaruh di pendaftaran itu tadi adalah program yang teman-teman paling inginkan. Jadi sebelum memilih program atau menempatkan program di urutan yang di pendaftaran tadi, teman-teman harus sudah membaca silabus dari masing-masing program tersebut. Oke, kita lanjutkan. Oke, apa sih program yang paling populer di Swedia untuk mahasiswa internasional ya? Untuk sedikit gambaran, di Swedia ada sekitar 150 mahasiswa Indonesia. Nah, banyak dari mereka yang mengambil program-program yang populer ini ya, terutama bioteknologi, bisnis, design, engineering, international relations, IT, life sciences, human rights, dan sustainability. Di mana sih menariknya? Di Swedia banyak universitas yang bekerja sama dengan organisasi internasional maupun institusi private dan juga companies. Seperti misalnya untuk bidang desain. Teman-teman pasti tahu ya nama IKEA ya. Udah ada beberapa toko di Indonesia. Nah, di salah satu universitas di Swedia yaitu Linnaeus University misalnya yang terletak di Småland di dekat di mana headquarters-nya IKEA itu bekerja sama dengan IKEA untuk program desain. Itu hanya salah satu contoh ya. Banyak lagi perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan universitas-universitas di Swedia dan mereka sangat engage dengan para students dari seluruh dunia. Seperti misalnya salah satu mahasiswa Indonesia yang pernah menceritakan kepada saya, jadi ada beberapa companies yang datang ke kelas mereka dan mereka memberikan challenge untuk para mahasiswa bahwa di company saya ada case seperti ini. Saya ingin membuat sebuah advertising atau marketing activities dan mereka challenge mahasiswa-mahasiswa di kelas tersebut untuk memberikan ide-ide. Dan ide yang kebetulan teman kita yang dari Indonesia, idenya diterima, grupnya ya, karena di Swedia itu bekerjanya secara grup belajarnya. Nah, itu diterima dan benar-benar diaplikasikan di perusahaan yang memberikan challenge tersebut. Jadi partisipasi aktif teman-teman di sana itu sangat dihargai walaupun
walaupun hanya sebagai mahasiswa, Jadi bukan berarti hanya ya di sana, bahkan teman-teman sebagai mahasiswa pun itu sangat dihargai kalau teman-teman memang punya ide dan punya semangat dan punya ya kreativitas yang bisa diaplikasikan. Oke, kita lanjut. Oh, maaf, kok tiba-tiba salah ya? Oh, maaf. Oh, saya salah pencet, maaf. Saya salah pencet ya, maaf teman-teman. Masih jauh sekali. Harusnya saya tadi pencet tanda ke berikutnya, tapi saya pencet N. Mohon maaf. Mungkin saya sangat terlalu bersemangat ya. Oke. Nah, ini berikutnya. Ini adalah peta Swedia, di mana 39 universitas yang saya sebutkan tadi terletak. Jadi kalau teman-teman lihat nih, banyak sekali universitas yang terletak di Swedia Selatan. Karena memang di situ konsentrasi penduduk Swedia itu berada di Swedia sebelah selatan. Dan Swedia tengah ke utara itu dipenuhi dengan hutan, nature. Jadi teman-teman kalau memang suka sekali berada di nature atau senang sekali beradventure yang di pegunungan, di hutan, itu teman-teman harus coba untuk kuliah di Swedia. Nah, ini kita lanjutkan. Bagaimana cara untuk pendaftarannya. Nah, untuk mendaftar untuk kuliah di Swedia, itu sangat mudah sebenarnya, sangat simple, karena teman-teman hanya perlu untuk buka account di universityadmissions.se, dan memang ada biaya pendaftarannya ya, itu sekitar 1,5 juta rupiah, mungkin kalau dirupiahkan. Nanti ada informasinya di website universityadmissions.se ini. Tapi sekali membuka account dan membayar biaya pendaftaran atau biaya administrasi pendaftaran, teman-teman bisa mendaftar 4 program sekaligus untuk masters atau 8 program sekaligus untuk bachelors kalau teman-teman akan mendaftar S1. Nah, 4 program ini apa aja sih? Bebas. Dari 39 universitas tadi, teman-teman hanya perlu login ke studyinSweden.se/program. Teman-teman masukkan kata kuncinya, program yang diinginkan, baca silabusnya, dan teman-teman kalau ada 1, 2, 3, maksimal 4 program yang teman-teman tertarik untuk mendaftar, silakan dimasukkan. Bisa dimasukkan sampai 4 untuk program Masters dan 8 untuk program S1. Seperti yang saya bilang tadi, urutan programnya harus disesuaikan dengan program mana yang paling teman-teman inginkan. Karena apa? Karena di Swedia itu, kalau teman-teman diterima, sistemnya adalah akan dilihat dari urutan program yang teman-teman tempatkan. Jadi misalnya, program pertama adalah matematika, program kedua adalah kimia. Jadi misalnya teman-teman program matematika program pertamanya diterima, maka program berikutnya kedua, ketiga, dan keempat itu akan otomatis gugur. Dan misalnya teman-teman program pertama yang paling diinginkan tidak diterima, maka akan langsung turun ke pilihan kedua, dan ketiga dan keempat gugur. Oke, jadi jelas ya. Jadi di sini sistemnya semacam sistem gugur. Jadi mana yang program yang teman-teman paling inginkan harus ditempatkan pada pilihan pertama. Terus kapan waktunya? Kapan pendaftarannya? Biasanya pendaftaran akan dibuka pada pertengahan bulan Oktober. Jadi sekitar tanggal 16-17 biasanya sudah mulai buka. Teman-teman bisa
search informasinya biasanya di studyInSweden.se atau langsung ke universityadmissions.se seperti tertulis di sini. Nah, program pendaftaran akan dibuka dari pertengahan Oktober sampai dengan pertengahan Januari. Ini adalah program yang jadwal ini udah setiap tahun mirip, bahkan sama mungkin ya. Jadi cukup waktulah teman-teman untuk membaca semua persyaratan dan juga untuk menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Nah, kemudian setelah itu pada bulan April akan mohon maaf, kok hilang ya? Mohon maaf, bisa dilanjutkan lagi, bisa di-share lagi. Bisa di-share lagi ya. Coba. Oke, bisa. Kemudian pada bulan April ada pengumuman penerimaan dan kemudian pada bulan Agustus dan September perkuliahan sudah dimulai. Nah, ini setelah bulan April penerimaan receive your admission results, kemudian sampai dengan bulan Agustus waktu teman-teman harus berangkat, ini biasanya adalah bulan-bulan yang sibuk bagi embassy karena teman-teman nanti harus apply untuk residence permit dan embassy biasanya dibantu oleh teman-teman dari PPI Swedia juga alumni Swedia untuk mempersiapkan teman-teman sebelum keberangkatan supaya keberangkatan mulus semua sampai di sananya juga sudah tenang, sudah aman, semua housing dan sudah siap ya di sana waktu di Swedia. Jadi itu suatu hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Kami nanti dari Embassy, teman-teman PPI Swedia, juga alumni Swedia akan selalu siap membantu teman-teman yang akan berangkat ke Swedia. Oke, kok tidak bisa ya? Lanjut. Oke. Tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk ke Swedia yang diperlukan adalah kemampuan berbahasa Inggris. Teman-teman tidak akan dites kemampuan berbahasa Swedia, namun adalah kemampuan bahasa Inggris. Nah, ini ada sedikit guide minimum level yang teman-teman harus bisa tunjukkan waktu apply, yaitu untuk IELTS biasanya paling banyak menggunakan IELTS yaitu 6,5. Ini juga ada yang lain-lain, poin-poin untuk yang lain. Teman-teman kalau misalnya ketinggalan ini nggak usah khawatir karena presentasinya nanti akan diupload di booth dan juga teman-teman pastinya bisa download ya. Atau nanti kalau masih ada pertanyaan juga bisa ditanyakan ke saya juga. Nah, tuition fee-nya berapa sih? Emang saya harus mengakui bahwa untuk kuliah di Swedia S2 itu terutama itu cukup mahal. Jadi untuk bachelor's atau master's itu sekitar 12.000 euro per tahun atau per program karena programnya itu ada yang 1 tahun dan ada 2 tahun dan memang gratis untuk negara-negara yang di Uni Eropa dan Switzerland, tapi untuk negara-negara di luar Uni Eropa, Nordik, dan Switzerland, semua dikenakan tuition fee tersebut. Oke, ini cukup mahal, tapi walaupun sesuai dengan standar dan kualitas yang teman-teman akan dapatkan di sana, namun apakah ada beasiswa? Tentunya ada, karena kita nggak hanya ini ya, tidak hanya apply tuition fee, tapi kita juga memberikan beasiswa. Yang saya sebut dengan kita adalah pemerintah Swedia tentunya. Dan selain pemerintah Swedia, juga setiap universitas di Swedia juga ada program beasiswa. Dan juga kalau program beasiswa yang lain, misalnya juga dari pemerintah Indonesia, misalnya seperti LPDP yang juga memberikan beasiswa di universitas tujuan di beberapa universitas Swedia. Teman-teman bisa login sendiri ke websitenya LPDP dan melihat daftarnya. Karena setiap tahun sepertinya berubah ya, teman-teman. Jadi saya tidak yakin untuk bisa memasukkan ke dalam presentasi saya. Juga ada beberapa program Erasmus Plus yang juga melibatkan
beberapa universitas di Swedia. Jadi nanti teman-teman bisa berpindah-pindah negara dan salah satu negara dalam program tersebut adalah Swedia, mungkin di tahun pertama atau tahun kedua. Kemudian juga ada teman-teman yang berangkat dengan beasiswa dari perusahaan atau instansi tempat teman-teman bekerja. Selain itu tentunya kalau teman-teman berangkat dengan self-funding, itu juga sangat mungkin udah sesuatu yang sangat kita hargai juga ya. Kemudian untuk beasiswa dari universitas di Swedia, itu teman-teman harus melihat sendiri dan browsing sendiri di website masing-masing universitas. Teman-teman nggak usah takut karena kalau teman-teman misalnya login ke studyinSweden.se/scholarships, teman-teman bisa mendapatkan link ke universitas yang memberikan beasiswa di Swedia. Beasiswa dari universitas itu bermacam-macam, biasanya adalah tuition fee waivers, atau teman-teman dibebaskan dari tuition fee, namun biasanya teman-teman masih harus membiayai sendiri untuk kehidupan di sana. Itu kurang lebih sekitar 8.000 euro per tahun ya, sekitar 8.000 euro per tahun. Tapi itu juga jumlahnya setiap tahunnya berubah. Jadi itu nanti akan kita umumkan kalau misalnya teman-teman sudah diterima setelah tanggal penerimaan. Biasanya kita akan ada session mengenai izin tinggal atau residence permit untuk students, dan biasanya itu akan diumumkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk living cost. Bukan biaya yang harus dikeluarkan di sana, tapi jumlah yang harus ditunjukkan pada waktu teman-teman itu mengajukan izin tinggal. Nah, oke. Kemudian nih kita sampai pada informasi mengenai Swedish Institute Scholarships for Global Professionals atau SISGP. Nah, ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Swedia untuk mahasiswa internasional dari sekitar 42 negara. Nah, 42 negara ini dipilih oleh pemerintah Swedia sendiri tentunya, tapi yang penting Indonesia termasuk dari 42 negara ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman bisa untuk mencoba apply untuk Swedish Institute Scholarships karena tiap tahun buka. Jadi kita akan coba ya kita bicarakan selanjutnya Swedish Institute Scholarship, karena setiap tahunnya juga ada teman-teman dari Indonesia yang menjadi awardee atau penerima Swedish Institute Scholarships. Jumlahnya bervariasi karena tidak ada kuota untuk masing-masing negara. Jadi itu benar-benar tergantung dari bagusnya aplikasi teman-teman pada waktu apply untuk scholarships ya. Kualitas jadi Swedish Institute Scholarships for Global Professionals atau SISGP. Kenapa sih namanya Swedish Institute? Karena Swedish Institute adalah lembaga negara di bawah Kementerian Luar Negeri yang juga memberikan beasiswa ini. Jadi semacam mungkin seperti LPDP jadinya ya. Jadi seperti kalau di Indonesia disebutnya dengan LPDP Scholarships. Jadi kalau di Swedia kita sebut dengan Swedish Institute Scholarship for Global Professional. Dan kenapa kita sebutkan dengan Global Professionals? Mari kita bahas lebih lanjut. Jadi SISGP ini adalah Swedish Government Scholarships for Master Studies. Jadi ini hanya untuk mahasiswa S2 yang mendaftar program S2. Saya banyak sekali mendapat pertanyaan untuk S1, apakah ada beasiswa? Sayang sekali jawabannya belum ada ya. Kita mulai dengan Master Studies dulu.
So, ideal candidates. Di sini disebutkan ideal candidates are ambitious, jadi mempunyai ambisi and active talents, punya bakat yang aktif with a strong professional background, dengan background profesional yang kuat, demonstrated leadership experience, and are passionate about contributing to international development. Jadi ini sangat penting untuk diingat ya teman-teman. Di sini yang dicari adalah mereka-mereka yang mempunyai ambisi, active talents, professional background, dan leadership juga kepemimpinan, pengalaman kepemimpinan, dan juga memiliki passion untuk berkontribusi di pembangunan internasional development. Nah, yang disebut international development seperti apa sih? Sebenarnya kalau dari pengalaman teman-teman yang sudah mendapatkan Swedish Institute Scholarships ini, international development itu bukan berarti teman-teman harus berpikir seluruh dunia ya, tapi bisa fokus ke isu-isu yang ada di sekitar teman-teman. Isu-isu lokal itu justru sangat penting. Jadi teman-teman bisa mengangkat isu-isu lokal yang teman-teman bisa, apa ya istilahnya, teman-teman akan bisa berkontribusi untuk memecahkan masalah tersebut jika teman-teman mendapatkan kesempatan untuk kuliah di Swedia dengan Swedish Institute Scholarships. Nanti kita bisa cerita lebih lanjut. Tapi kita lanjutkan dulu ya. Ini tadi eligible countries disebutkan di sini, dan Indonesia juga masuk. Yang saya berikan warna kuning ini adalah negara-negara di ASEAN. Nah, termasuk apa aja sih Swedish Institute Scholarships? Jadi scholarships-nya covers tuition fee. Jadi nanti Swedish Institute akan langsung membayarkan tuition fee-nya ke universitas. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Kemudian living expenses sekitar 10.000 kronor atau sekitar 1.000 euro per bulan. Kemungkinan bisa berubah ya teman-teman, mungkin bisa naik juga. Kemudian travel grant of 15,000 Swedish kronor atau sekitar 1.500 euro. Ini untuk mengcover tiket pesawat teman-teman dari Indonesia ke Swedia dan dari Swedia Indonesia. Jadi teman-teman harus ngirit ya, maksudnya bukan ngirit tapi perhitungan, diperhitungkan karena travel grant ini untuk berangkat dari Indonesia ke Swedia dan juga nanti kalau misalnya untuk pulang ke Indonesia. Jadi jangan dihabiskan semuanya untuk berangkat dan nanti waktu pulang tidak ada biaya, karena yang di cover itu adalah semacam one time payment untuk travel grant-nya. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan insurance against illness dan accident. Kemudian juga teman-teman akan mendapatkan membership untuk Swedish Institute Network for Future Global Leaders dan juga SI Alumni Network. Jadi ini network mereka-mereka yang sudah mendapatkan Swedish Institute Scholarships dari seluruh dunia. Dan teman-teman bisa bayangkan network profesional yang teman-teman akan dapatkan jika teman-teman mendapatkan Swedish Institute Scholarships ini. Juga teman-teman akan menjadi member alumni Swedia. Juga teman-teman kalau misalnya waktu kuliah di sana, kami harapkan teman-teman juga akan bergabung dengan PPI Swedia dan ikut aktif dalam kegiatan PPI Swedia di sana. Karena PPI Swedia adalah teman-teman kita yang akan membantu teman-teman selama di sana. Saling bantu-membantu ya. Oke, kriterianya apa aja sih? Kriterianya adalah work experience. Jadi untuk bisa mendaftar Swedish Institute Scholarships, teman-teman sudah harus mempunyai pengalaman kerja sebanyak 3.000 jam, atau itu sekitar 2 tahun bekerja. Kemudian country of citizenship, termasuk 42 negara yang tadi disebutkan, jadi ini bukan masalah buat teman-teman dari Indonesia, karena Indonesia sudah termasuk. Kemudian university admissions, you must be liable to pay tuition fees. Tadi sudah disebutkan bahwa mahasiswa Indonesia
harus membayar kan, membayar tuition fee. Jadi teman-teman dari Indonesia eligible. Kemudian leadership experience, you must have demonstrated leadership experience for your previous employment. Jadi ini teman-teman harus bisa menunjukkan ada proof bahwa teman-teman mempunyai pengalaman kepemimpinan selama teman-teman bekerja. Juga master's program, the master studies must be eligible for SI scholarships. Ini artinya program yang teman-teman ambil itu bisa untuk apply Swedish Institute Scholarships. Jadi nanti pada waktu pengumuman Swedish Institute Scholarships dari SI, nanti ada daftar program-program yang bisa didaftarkan untuk Swedish Institute Scholarships. Itu sebenarnya tidak semua, tapi juga hampir semua program yang terbuka untuk mahasiswa internasional bisa teman-teman juga bisa mendaftar untuk Swedish Institute Scholarship-nya. Nah, other eligible criteria itu maksudnya setiap tahun itu mungkin ada perubahan atau mungkin ada tambahan persyaratan. Jadi siap-siap teman-teman kalau memang niat banget nih pengen mendaftar untuk mendapatkan Swedish Institute Scholarships, biasanya informasinya akan dipublikasikan pada bulan Oktober sampai dengan Desember. Jadi informasi barunya baru mulai akan diupload di websitenya Swedish Institute pada bulan Oktober sampai dengan Desember. Nah, caranya bagaimana sih untuk apply-nya? Timeline-nya adalah, ini seperti, saya sedikit mengulang yang tadi, jadi pada bulan Oktober sampai dengan Januari, itu teman-teman harus mendaftar kuliahnya atau program kuliahnya. Kemudian pendaftaran untuk beasiswa Swedish Institute Scholarships-nya adalah pada bulan Februari. Itu biasanya ada tengah waktu sekitar 2 atau 3 minggu, setiap tahunnya berubah. Jadinya kita harus melihat nanti informasinya yang terbaru pada waktu informasinya sudah dipublikasikan. Tapi biasanya itu sekitar bulan Februari. Ini nanti ini saya ada linknya, teman-teman bisa mungkin bisa lebih banyak lagi untuk membaca kalau memang tertarik. Kemudian ini sekedar informasi mengenai required documents. Jadi teman-teman kalau sudah benar-benar ingin untuk mendaftar ya, ini bisa siap-siap dari sekarang. Ini adalah contohnya adalah completed motivation letter, CV, letters of reference, juga proof of work and leadership experience, juga copy of valid passport. Tapi teman-teman nggak usah khawatir bentuknya seperti apa, karena sebenarnya teman-teman nanti harus download formnya, mengunduh formnya itu dari websitenya Swedish Institute. Jadi semuanya nanti harus seragam, harus mengikuti form yang sudah diberikan oleh Swedish Institute. Nah, ini ada informasi sedikit mengenai working in Sweden. Jadi teman-teman, walaupun misalnya nanti teman-teman dapat beasiswa ataupun tidak, kalau teman-teman kuliah di Swedia, itu residence permit atau izin tinggal teman-teman yang dapatkan, itu memungkinkan teman-teman untuk bekerja. Jadi bisa paruh waktu, bisa full, terserah karena tidak ada batasan. Cuman kalau memang teman-teman di sana untuk study, itu memang harus difokuskan ke study. Karena misalnya teman-teman mendapatkan beasiswa dari Swedish Institute, itu tidak hanya dapat beasiswa terus lupa ya, tapi setiap regularly itu selalu ada istilahnya evaluasi dari Swedish Institute. Jadi teman-teman memang harus fokus ke kuliah, namun tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman mendapatkan kerja paruh waktu. Kalau memang dapat ya, itu tadi yang harus diingat, biasanya kerja paruh waktu atau bekerja di Swedia memerlukan kemampuan berbahasa Swedia. Jadi biasanya teman-teman di sana setelah mulai kuliah mengikuti kursus Swedia gratis yang diberikan oleh Swedish Institute, mohon maaf, dari universitas atau dari tempat-tempat kursus yang lain. Nah, setelah teman-teman selesai kuliah, teman-teman bisa memperpanjang
izin tinggal selama 12 bulan untuk mendapatkan pekerjaan di Swedia. Kalau memang berniat untuk mendapatkan pekerjaan di Swedia ya. Oke, live and learn the Swedish way. Ini sedikit informasi gambaran mengenai kuliah di Swedia. Jadi nomor satu yang teman-teman harus ketahui bahwa kalau teman-teman sudah berada di tempat kuliah di Swedia, sudah kuliah di Swedia, di dalam kelas teman-teman bertemu dengan dosen, itu teman-teman harus memanggil mereka, memanggil mereka dengan langsung dengan nama depan. Jadi tidak ada istilahnya Mr. atau Mrs. Teman-teman langsung harus memanggil dengan nama depan. Itu adalah sudah kebiasaan mereka. Saya tahu ini mungkin susah ya awalnya buat teman-teman dari Indonesia yang sudah terbiasa untuk memanggil Pak Bu, tapi lama-lama teman-teman bisa dibilang terbiasa. Karena di sana yang namanya dosen itu adalah bukan superior kita, tapi kita sama satu level. Cuman mereka sudah memiliki pengalaman, pengalaman yang lebih ya. Jadi istilahnya dengan dosen itu kita sharing. Jadi mereka bukan superior kita, mereka tidak akan lecturing kita, tapi mereka adalah sparring partner untuk mencari ilmu. Istilahnya seperti itu. Jadi itu hanya awalnya. Teman-teman bisa menyimpulkan bahwa di kelas di Swedia, teman-teman harus berani untuk question everything, mempertanyakan segalanya. Jadi kelas bukan hanya mendengarkan dosen untuk berbicara, tapi kalau menurut teman-teman yang pernah kuliah di sana, saya juga pernah ikut ya, menyaksikan sendiri bagaimana kuliah di Swedia, suasana kelas di Swedia. Jadi sebelum kuliah dimulai, biasanya dosen akan memberikan informasi kepada mahasiswa bahwa kita akan membahas di kelas jam sekian hari ini, kita akan membahas masalah ABC. Dan sebelum kuliah dimulai, teman-teman udah harus menyiapkan sendiri, mencari informasi mengenai topik ABC ini, dan nanti pada waktu teman-teman berada di kelas, itu digunakan untuk berdebat, untuk membahas mengenai topik tersebut. Jadi teman-teman harus berani aktif di kelas ya, tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga harus berani dan harus bisa mengemukakan pendapat. Nah, focus on learning, not punishing failure. Ini sesuatu yang juga teman-teman makin lama akan terbiasa kalau teman-teman kuliah di Swedia. Jadi di sana semuanya adalah sebuah pembelajaran. Bahkan kegagalan adalah sebuah pembelajaran. Jadi tidak perlu ada punishing, tidak perlu ada punishment, tidak perlu ada bahwa teman-teman itu gagal, tapi ini adalah suatu pembelajaran. Jadi misalnya terjadi kegagalan, teman-teman harus mengulang lagi, bisa mengulang lagi. Jadi contohnya kalau misalnya teman-teman gagal di satu ujian, teman-teman akan diberikan remedial, dan itu adalah suatu hal yang sangat biasa di sana. Nah, Living the Swedish Way, teman-teman nanti bisa baca sendiri nanti di presentasi ini, bisa di-download di Booth. Jadi Swedia secara pendeknya adalah negara yang sangat menghargai gender equality. Juga untuk parents, misalnya orang tua, jika teman-teman bekerja di Swedia dan kemudian teman-teman mempunyai anak, istri melahirkan anak, bapak dan ibu akan mendapatkan cuti orang tua sebanyak 480 hari, dan si bapak itu wajib mengambil 3 bulan cuti untuk bersama anak ya. Jadi cukup menarik ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini Gender Equality Index-nya nomor 1 di dunia, dan juga kalau teman-teman sangat concern terhadap masalah sustainability, green, environment, itu teman-teman mungkin akan senang sekali di Swedia karena akan experience langsung ya, mengalami langsung kehidupan yang lebih sustainable, yang sangat peka dan ramah lingkungan. Teman-teman akan mengalami sendiri bagaimana kalau di Swedia itu sampah dari rumah itu sudah harus disortir, dan ya
macam-macam sekali. Teman-teman di sana akan naik sepeda atau jalan kaki dan public transport juga sudah sangat ramah lingkungan, dan teman-teman juga bisa dilihat di sini 95% of household waste in Sweden is recycled. Jadi 95% dari sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga di Swedia itu di recycle. 63% dari luas Swedia itu ditutupi oleh hutan. Saya senang sekali kalau ada di Swedia karena penuh dengan hutan. Itu sangat ya pengalaman yang sangat menyenangkan sekali buat saya. Jadi kalau teman-teman memang menyukai outdoor, hiking dan lain-lain, saya sarankan teman-teman untuk mencoba kuliah di Swedia ya. Juga energinya sudah renewable dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa merasakan sendiri kehidupan yang sustainable di Swedia. Karena Swedia adalah negara yang the most sustainable country in the world dari beberapa survei yang dilakukan. Ini dia juga teman-teman mungkin sudah mengenal beberapa perusahaan yang disebutkan di sini seperti IKEA, Spotify, Ericsson, H&M, Volvo. Teman-teman sudah mengenal nama-nama tersebut kan? Itu adalah perusahaan-perusahaan yang berakar di Swedia, karena misalnya Volvo sudah menjadi perusahaan internasional, tapi akarnya atau awalnya di Swedia. Jadi di Swedia itu adalah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berakar di Swedia dan juga besar di Swedia. Bahkan seperti perusahaan games, seperti Minecraft itu juga berasal dari Swedia. Jadi teman-teman bisa searching lagi banyak di Sweden.se misalnya ya. Nah, ini adalah resources atau di mana teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih banyak kalau teman-teman memang tertarik untuk kuliah di Swedia. Teman-teman bisa screenshot atau nanti bisa download presentasi ini. Kita akan segera lanjutkan dengan sesi pertanyaan karena kita sudah tiba di akhir presentasi. Tak, ini adalah terima kasih dalam bahasa Swedia. Jadi nanti teman-teman kalau ingin belajar bahasa Swedia bisa sudah tahu satu kata ya. Tak. Oke, saya kayaknya sudah menerima beberapa pertanyaan. Ini di chat. Oke. Oke, saya akan bacakan satu-satu ya. Mohon maaf. Oke, selamat sore. Saya Feby dari Tangerang Selatan. Ingin bertanya terkait satu admissions program doktoral. Apakah juga melalui website yang sama seperti admissions, master atau bachelor, dan apakah sistem doktoral menggunakan skema employment atau murni sebagai researcher student? Oke, kebetulan tadi memang di presentasi lebih fokus ke S2 dan S1 ya, tapi akan saya jelaskan sedikit mengenai S3 di Swedia adalah sebenarnya adalah seperti job, dianggap sebagai pekerjaan ya. Jadi pekerjaan, dan teman-teman untuk apply-nya, teman-teman harus browsing di setiap universitas, di website universitas di bagian job vacancy. Karena ini sebagai job. Dan di job vacancy biasanya memang ada doktoral atau PhD vacancies, disebutnya sebagai vacancies of course, dan biasanya setiap universitas itu peraturannya atau kriteria atau persyaratannya berbeda-beda. Jadi teman-teman harus ya meluangkan waktu untuk browsing di masing-masing universitas. Linknya teman-teman bisa dapatkan di studyinSweden.se. Universities itu nanti di situ ada link ke setiap universitas, dan setelah teman-teman ada di website universitas, teman-teman bisa
klik di bagian job vacancy. Dan itu harus mengikuti persyaratan yang ada di tempat tersebut. Jadi kalau teman-teman diterima, udah banyak sekali ya mahasiswa Indonesia ya dari Indonesia yang mendapatkan PhD di Swedia. Saat ini ada lebih dari 20 orang. Jadi itu sesuatu yang sangat memungkinkan. Jadi teman-teman tetap semangat untuk mencari istilahnya job vacancy, PhD vacancy di Swedia. Tapi ya itu tadi teman-teman harus browsing sendiri informasinya di setiap universitas. Dan kalau teman-teman mendapatkan PhD, berarti teman-teman akan digaji oleh universitas. Jadi memang statusnya bekerja di Swedia kalau teman-teman PhD. Nah, ini kemudian pertanyaan berikutnya. Halo Bu, saya Embun, izin bertanya untuk SISGP sepertinya ada persyaratan untuk memiliki pengalaman bekerja minimum 3.000 jam. Boleh dijelaskan pengalaman jam kerja ini dapat dilihat dari mana saja? Kemudian apakah artinya fresh graduate tidak dapat mengikuti beasiswa ini? Ya, ini persyaratan yang paling utama ya sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman fresh graduate tapi selama kuliah teman-teman bekerja bisa kerja paruh waktu atau internship, itu bisa dihitung sebagai 3.000 jam. Dan ngitungnya gimana? Itu cukup kira-kira sih sebenarnya. Jadi nanti teman-teman ada formnya dari Swedish Institute, dan itu kan proof ya yang diminta ya. Jadi teman-teman perkirakan, nanti teman-teman harus mendapatkan semacam approval dari atasan pada waktu teman-teman bekerja. Jadi ya kurang lebih sebenarnya dari jumlahnya misalnya per hari waktu internship ya, misalnya kerja paruh waktu sehari teman-teman hanya bekerja selama 2 jam, yaitu yang tadi nanti harus dihitung semuanya. Itu ya cukup, mungkin tidak terlalu rumit tapi juga tidak terlalu simpel. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah pernah bekerja di sebuah perusahaan kerja full time ya selama 2 tahun, nah itu sudah memenuhi syarat sebagai 3.000 jam. Mungkin cukup menjelaskan ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, misal sudah apply di Malmö University, tapi sampai hari H, registration day masih belum lengkap dan akhirnya diputus pendaftarannya, apakah di kesempatan ke depan bisa mendaftar lagi atau kena blacklist? Silakan mendaftar lagi, tidak pernah ada blacklist di Swedish Institute. Bahkan kalau misalnya nih teman-teman sudah mendapatkan beasiswa Swedish Institute, kemudian teman-teman mendapatkan beasiswa lain lagi, tahun berikutnya misalnya teman-teman akan mendaftar beasiswa Swedish Institute lagi atau mendaftarkan ke kuliah di Swedia lagi, teman-teman tetap bisa. Udah banyak ya kasusnya dan semua bisa. Jadi tidak perlu khawatir. Oke, saya Geralda, saya ingin bertanya berapa hal, apakah beasiswa fully funded master ke Swedia yang tidak mengharuskan aplikan memiliki pengalaman kerja selain LPDP? Jika mendaftar beasiswa dari pemerintah Universitas Swedia, apakah perlu register di studyadmissions.se dan membayar biaya registrasi? Iya, semuanya perlu membayar registrasi. Jadi tadi saya sebutkan, teman-teman harus mendaftarkan programnya dulu, dan untuk mendaftar programnya itu tadi, teman-teman harus mendaftar biaya registrasi itu tadi. Jadi sebelum bisa mendaftar Swedish Institute Scholarships, teman-teman harus mendaftar programnya terlebih dahulu. Nah, untuk program beasiswa fully funded yang ke Swedia yang tidak mengharuskan aplikan memiliki pengalaman kerja, saya kurang tahu ya yang lain. Tapi kalau dari Swedish Institute, dari pemerintah Swedia, pengalaman kerja adalah yang persyaratan yang paling diutamakan. Jadi kalau teman-teman memang berniat untuk mendaftar Swedish Institute, coba mendapatkan pengalaman kerja dulu sampai 3.000 jam, dan setiap tahun pasti dibuka pendaftarannya, jadi teman-teman akan selalu masih ada harapan. Dan teman-teman tidak usah khawatir karena tidak ada batasan umur, jadi
umur berapa saja, teman-teman tetap bisa untuk mendaftar. Dan kalau misalnya tahun ini teman-teman tidak mendapatkan, besok apply lagi, sudah banyak teman-teman penerima Swedish Institute yang mendaftar ke 3-4 kali baru mendapatkan Swedish Institute Scholarships. Dan itu mungkin sekali. Jadi lagi-lagi teman-teman tidak perlu khawatir karena tidak ada blacklist dan tidak ada batasan umur. Jadi teman-teman akan selalu bisa mendaftar. Ketika apply ke Swedia, apakah kita sudah harus mendapatkan LOA dan apakah persyaratannya menerima sertifikat Duolingo di English Test? Oke, karena mungkin bisa dilihat lagi ya di Swedia itu pendaftarannya harus sesuai dengan persyaratannya. Jadi yang disebutkan tadi, jadi ikuti saja alurnya. Jadi teman-teman harus mendaftar. Kemudian nanti pada bulan Oktober sampai dengan bulan Januari, kemudian sampai bulan April itu akan ada pengumuman penerimaan. Nah, kalau teman-teman memang mau berangkat, berarti teman-teman akan mendapatkan LOA. Jadi, kalau Swedish Institute Scholarships-nya, itu berarti teman-teman nanti sudah mendaftar program, diterima, baru nanti tinggal menunggu pengumuman dari Swedish Institute. Jadi diikuti saja alurnya yang tadi disebutkan di Study in Sweden. Oke, apakah 3.000 jam bisa merupakan pengalaman magang di beberapa tempat? Oh ya, bisa sekali. Kemudian terkait scholarship, jika sudah menikah bisa membawa spouse ke negara tujuan. Terkait biaya hidup, memungkinkan jika pasangan juga mendapatkan izin tinggal dan kerja. Ya, mungkin sekali, sudah banyak sekali teman-teman di PPI Swedia yang seperti itu ya. Jadi berangkat ke Swedia juga bersama istri dan anak, bersama keluarga. Dan izin tinggal itu memungkinkan teman-teman untuk kuliah dan bekerja. Jadi istri juga misalnya ikut di sana sudah mendapat izin tinggal, berarti dia juga bisa mencari pekerjaan paruh waktu juga, karena sama istilahnya haknya nanti yang didapatkan di sana ya. Itu nanti mungkin bisa ditanyakan juga ke teman-teman PPI Swedia. Teman-teman nanti bisa coba kunjungi Instagramnya PPI Swedia, juga websitenya PPI Swedia. Itu banyak sekali informasi dan sharing pengalaman dari teman-teman kita yang sudah dan atau sedang kuliah di Swedia. Oke, pertanyaan berikutnya. Jika mengambil postdoktoral atau PhD bidang politik yang teroris, kita harus memilih kampus apa ya? Oh, itu harus teman-teman harus kembali seperti yang tadi saya jelaskan, teman-teman harus browse sendiri di universitas masing-masing universitas di Swedia dan mencari job vacancy yang diposting di masing-masing universitas. Jadi saya tidak bisa di sini langsung pinpoint karena teman-teman harus browsing dan meluangkan waktu untuk mencari di job vacancy di masing-masing universitas. Kemudian apakah SISGP dapat menerima aplikan untuk mengambil master yang kedua? Master sebelumnya bukan dari Swedia. Bisa. Tidak perlu khawatir, Ibu bisa selama Ibu mendaftar dan itu programnya termasuk yang bisa di-apply untuk Swedish Institute. Ini juga udah pernah kejadian dengan beberapa mahasiswa dari Indonesia sebelumnya. Jadi sangat mungkin. Saya ingin bertanya, kita sudah daftar di Universitas Swedia dan juga daftar beasiswa, tapi hanya diterima di universitas dan gagal mendapat beasiswa. Bila memilih untuk tidak diambil, apakah akan di blacklist? Tidak, sama sekali. Jadi teman-teman bisa coba lagi ya tahun depan ya, jangan patah semangat. Tadi saya sudah sebutkan juga ada beberapa mahasiswa Indonesia yang baru setelah ketiga atau keempat kalinya mencoba Swedish Institute Scholarships baru diterima. Jadi jangan patah semangat. Oke. Sudah bisa dijelaskan lebih lanjut perihal dokumen valid and proof of work and leadership experience, seperti apa detail dan isinya. Mohon maaf kalau itu saya tidak bisa jelaskan ya, karena itu mungkin nanti teman-teman harus melihat sendiri di form yang bisa di-download di Swedish Institute. Jadi itu mungkin teman-teman kalau memang
ingin sekali untuk mengikuti Swedish Institute Scholarships, nanti teman-teman bisa follow Instagramnya PPI Swedia karena mereka akan mengadakan session mengenai Swedish Institute Scholarships setiap tahunnya. Oke, kebetulan saya juga mendapat beberapa pertanyaan nih di ini ya sebelum. Oke, coba saya lanjutkan juga dulu. Saat ini suami saya warga negara Swedia, apakah saya masih punya hak untuk apply beasiswa SCSGP? Sepertinya tidak bisa ya, karena nanti kalau warga negara Swedia dan ibu akan suami warga negara Swedia dan ibu akan mengikuti di sana, ibu kan nanti mempunyai izin tinggal dan izin tinggal itu tidak eligible untuk apply Swedish Institute Scholarships. Apa saran Ibu untuk bisa lakukan di masa transisi seperti ini agar saya bisa sekolah? Sekolah di sana pendaftarannya kan untuk setiap tahun ya Bu ya, jadi mungkin harus mengikuti yang tahun berikutnya. Mungkin semoga jelas ya. Kalau nanti kurang jelas bisa hubungi saya langsung. Apakah perlu belajar bahasa Swedia terlebih dahulu atau cukup bahasa Inggris? Cukup bahasa Inggris kalau hanya ingin sekolah, nanti teman-teman bisa belajar bahasa Swedia di sana. Apakah bisa apply beasiswa SSGP untuk studi master kedua? Iya, tadi sudah saya jawab. Bisa. Apa ya? Apa lagi? Oke, nanti sesi ini akan direkam. Oke, ini kita masih ada waktu 3 menit. Kita coba jawab pertanyaan satu lagi yang ada dari platform. Oke, 3.000 jam dengan LUE, 3.000 jam postdoktoral tadi juga sudah saya jawab. Oke, sepertinya semua pertanyaan sudah saya jawab. Nanti misalnya masih ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti teman-teman bisa follow Instagram Sweden Jakarta. Nanti bisa DM kami, nanti pasti akan saya jawab pertanyaannya. Oke, teman-teman, waktunya sudah habis ya. Ini sepertinya. Karena setelah ini teman-teman bisa mengikuti sesi berikutnya dari teman kami dari Finlandia. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman. Semoga tadi yang saya paparkan juga jawaban dari saya bisa diterima atau mungkin juga cukup jelas. Sekali lagi kalau mungkin nanti ini bisa presentasinya bisa di-download, bisa dibaca ulang. Kalau masih kurang jelas, silakan follow dan DM kami di Sweden Jakarta di Instagram. Saya tunggu informasinya atau pertanyaan lanjutnya dari teman-teman. Terima kasih sekali. Mohon pamit, undur diri.